Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Tetap semangat meskipun hari ini jam terakhir, tapi Ibu harapkan kalian semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Istirdadan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran. Yang pertama, Arlita Rahmatus Salimah, Aura Putri, Ayesa, Kaila, Hana Melati, Halisah Amelia, Kanya Nur Afifah, Laura Mumtaza, Levi Nesya, Lupita, Naira Dipta, Najma Alula, Nisrina, Nufaisah Ulya, Ramadania, Rohaimah Dia Ayu, Sekar Anissa, Sirlen, Syafira, Jahra Ramadini, Zulfatur Rohmah. Dari 21 orang ini hadir semua ya? Hadir. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran. Coba diperhatikan, masih ingatkah kalian dengan materi sistem pencernaan? Masih ingat tidak? Masih. Sistem pencernaan. Sari-sari makanan yang diserap oleh tubuh kita diedarkan oleh apa sih? Oleh apa? Oleh darah gitu ya. Jadi ketika pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sari-sari makanan, ada protein, ada vitamin, mineral, lemak, itu semua diedarkan ke tubuh kita melalui darah. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu harapkan setelah melaksanakan pembelajaran hari ini kalian dapat menjelaskan fungsi darah. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan komponen penyusun darah dengan cara membuat model komponen penyusun darah. Nanti kita akan membuat model komponen penyusun darah. Untuk alat-alat yang sudah Ibu tugaskan pada pertemuan sebelumnya, sudah dibawa? Sudah. Untuk rencana penilaian pada hari ini adalah yang dinilainya adalah penilaian kinerja, penilaian sikap, serta penilaian pengetahuan. Pentingnya kompetensi yang akan dicapai oleh kalian setelah melaksanakan pembelajaran pada hari ini adalah supaya lebih menjaga kesehatan tubuh sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah melalui sistem peredaran darah. Jadi supaya kalian bersyukur karena telah diciptakan sistem transportasi yang diciptakan oleh Allah dengan sempurna ya. Kemudian untuk garis-garis besar kegiatan pembelajaran pada hari ini, kalian akan belajar secara berkelompok, kemudian nanti akan melaksanakan percobaan membuat model komponen darah yang bahan-bahannya sudah Ibu tugaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian nanti akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas, kemudian nanti menanggapi teman-temannya yang presentasi dalam bentuk tanya jawab ya. Untuk selanjutnya, nah sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengetahui untuk mengetes kemampuan kalian sebelum melaksanakan pembelajaran, Ibu akan memberikan pretest terlebih dahulu. Silahkan ditutup bukunya. Nah, kita akan melaksanakan pretest. Ibu beri waktu 5 menit ya. Ya.
orang. Satu lagi. Ditutup bukunya ya. Ya. Silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan pretestnya. Dikerjakan nanti aja. Persentase dibuat dalam diagram. Waktunya 2 menit lagi.
Waktunya sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Di belakang, Laras silahkan kumpulkan. Ayo dikumpulkan, waktunya sudah selesai. Ayo dikumpulkan. Oke, terima kasih. Sudah dikumpulkan semua untuk pretestnya? Sudah. Bagaimana soal-soalnya? Hah? Ada yang mudah, ada yang susah? Ada. Nah, ini tentang komponen darah. Ya, hasil pretestnya menunjukkan bahwa kebanyakan nomor 1 dan nomor 2 itu diisi, sementara nomor 4 dan nomor 5 sampai nomor 6 itu tidak diisi ya. Kalian ada yang sudah tahu tidak tentang komponen-komponen darah? Ada yang sudah, ada yang tidak. Karena kita hari ini akan melaksanakan pembelajaran untuk membuat model komponen darah ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang komponen-komponen darah. Yang sudah kalian bawa alat-alatnya ada. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, nah, silahkan dibaca. Ibu mau minta satu orang untuk membaca, silahkan oleh Sekar dibaca Sekar. Pernahkah kalian terjatuh dan terluka? Jika terjatuh setelah beberapa lama luka akan meletus kembali. Hal ini dikarenakan ada komponen penyusun darah yang berperan dalam pembekuan darah. Berdasarkan teks tersebut nanti dibuat permasalahan ketika kalian terjatuh dan terluka. Nah, lama-kelamaan kan akan sembuh. Kalian tahu tidak komponen apa yang membuat luka kalian sembuh? Nanti akan kita pelajari pada pertemuan hari ini ya. Coba diperhatikan dulu video yang Ibu tampilkan. Biasanya masih ada yang bersihin luka pakai alkohol 70% ataupun povidone. Tapi ternyata zat ini terlalu keras kalau dipakai untuk membersihkan luka, bikin perih, bahkan merusak jaringan kulit yang sehat di sekitar luka. Zat ini juga bisa bikin kulit kering, iritasi, dan bikin proses penyembuhan luka jadi lebih lama. Terus, gimana cara membersihkan luka yang benar dan aman? Caranya gampang, pakai cairan salin. Cairan salin adalah cairan isotonik, sifatnya steril atau bebas kuman, bening, tidak berbau, dan gak kering. Bisa menjaga kelembaban sekitar luka, mempercepat proses penyembuhan. Harganya murah dan gampang didapatkan di toko obat. Kalau nggak ada cairan salin di rumah, kalian bisa pakai air keran atau air hangat, bukan air panas ya. Walaupun mungkin masih ada bakteri di air keran karena nggak steril. Tapi efektivitasnya membersihkan luka nggak jauh berbeda dengan cairan salin. Langkah pertama sebelum bersihin luka, cuci tangan dulu atau pakai sarung tangan sekali pakai kalau ada. Kalau lukanya masih berdarah, bisa kasih tekanan lembut pada luka dengan kain yang bersih. Posisikan luka menghadap ke atas, bilas luka dengan air bersih dan mengalir 5-10 menit. Beri jarak luka dan air keran kurang lebih 30 cm biar sentuhan air kerannya nggak terlalu keras. Kalau daerah sekitar luka kotor, sekitar luka boleh dibersihkan dengan sabun. Tapi jangan sampai kena lukanya untuk menghindari iritasi. Rendam kain atau kain kasa steril dalam larutan salin. Usap luka dengan lembut, bersihkan sisa debu dan kotoran pada luka. Keringkan area luka yang sudah dibersihkan menggunakan kain kasa agar bersih atau tisu. Jangan gunakan kapas karena serat-serat kapas bisa menempel pada luka.
Tutup luka dengan kasa steril, perban, atau plester. Kalau lukanya kecil atau hanya luka lecet, kalian bisa membiarkan lukanya terbuka. Setelah diperban, jangan sampai luka terkena air karena bisa bikin lebih lama kering. Kalau tidak sengaja terkena air, bersihkan luka lagi dengan kasa dan cairan salin dan ganti perban secara berkala. Sebelum luka ditutup, bisa juga mengoleskan saluran antibiotik pada luka. Antibiotik bisa membantu menjaga permukaan kulit tetap lembab, bisa mencegah infeksi sehingga proses penyembuhan luka dapat berjalan dengan baik. Tapi hati-hati dalam penggunaannya. Pastikan sudah berkonsultasi dengan dokter untuk menghindari resistensi antibiotik dan reaksi alergi. Nah, barusan kita sudah menyaksikan video bagaimana cara untuk menangani luka ya. Bisa menggunakan perban, kemudian tidak boleh menggunakan kapas. Nah, untuk selanjutnya kalian sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, untuk setiap kelompok silahkan diambil LKPD-nya ke depan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sudah dibagi LKPD-nya semuanya? Sudah. Nah, silahkan dibaca LKPD-nya per kelompok. Kemudian kalian tuliskan permasalahan atau rumusan permasalahan yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Berdasarkan tadi rumusan permasalahan yang sudah Ibu sajikan ya. Silahkan ditulis per kelompok. Ibu beri waktu 3 menit untuk menuliskan rumusan permasalahannya. Silahkan ditulis rumusan permasalahannya. Ada di sini aja. Ya, rumusan permasalahannya silahkan ditulis. Nanti akan Ibu minta untuk membacakan. Nah, di sini ditulisnya di sini. Di sini boleh, di sini boleh. Ya, silahkan ditulis. Rumusan permasalahan di situ boleh. Ini di sini aja. Ini dibikin rumusan permasalahan di sini. Di sini aja. Iya. Boleh seperti itu. Rumusan permasalahannya dalam bentuk pertanyaan yang akan kita selesaikan dalam pembelajaran hari ini ya. Silakan. Boleh minimal 1 rumusan permasalahan. Nanti Ibu akan meminta perwakilan tiap kelompok untuk membacakan rumusan permasalahannya ya. Silakan dituliskan dulu rumusan permasalahannya. Kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 4, gimana kelompok 4? Ya. Dihubungkan dengan ini komponen-komponen darah permasalahannya. Sudah? Oke, ada yang sudah kelompok 3. Kelompok mana lagi yang sudah? Oke. Ibu nanti mau meminta perwakilan 2 kelompok membacakan rumusan permasalahannya. Coba untuk kelompok 3 silakan dibacakan rumusan masalahnya. Kelompok 3 silakan dibaca rumusan permasalahannya. Apa saja komponen-komponen darah. Kemudian kelompok 1 silakan dibaca rumusan permasalahannya. Komponen darah apa yang membuat darah cepat sembuh pada terluka? Ya, yang pertama tadi untuk kelompok 3 komponen-komponen apa yang menyusun
darah. Kemudian di kelompok 1, komponen darah apa yang membuat darah cepat sembuh? Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mencari jawaban atas permasalahan yang telah dibuat. Untuk kelompok 2 dan kelompok 4 bagaimana permasalahannya? Hampir sama atau tidak? Atau ada yang berbeda? Hampir sama. Kelompok 2 bagaimana kelompok 2? Apa itu eritrosit? Iya, akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Nah, silahkan kalian cari jawaban dari permasalahan kalian dari buku paket, dari sumber-sumber yang telah kalian sediakan. Dari buku paket, dari LKPD, dari lembar kerja siswa, silahkan dicari jawaban berdasarkan permasalahan yang telah dibuat. Ya. Nah, iya, dicari berdasarkan permasalahannya, dituliskan. Iya. Dibuka LKS-nya, dibuka. Dicari. Jadi kalau kerja kelompok itu harus bersama gitu mencari. Nanti Ibu nilai kekompakannya, diskusi kelompoknya, nanti Ibu nilai. Ada. Dibuka LKS-nya. Mana permasalahannya? Tuh, dicari jawabannya. Sudah ketemu belum? Sudah. Oh, sudah. Silakan ditulis. Gimana, sudah ketemu? Kenapa? Sudah ketemu? Silakan dibuka LKS-nya. Zahra, mana LKS-nya? Dibuka. Dibuka. Harus serius. Dibuka LKS-nya. Kalau yang komponen darah apa yang membuat sumberan? Ya, dibaca, ada di situ. Dicari. Di sini ada tidak? Di buku. Di buku. Nah, ini. Sudah ketemu jawabannya? Sudah. Nah. Kelompok 2 bagaimana? Sudah, coba Ibu lihat. Permasalahannya mana? Oke, sana. Ya. Nah, sekarang fase selanjutnya adalah melaksanakan percobaan tentang membuat model komponen darah, ya. Kalian secara berkelompok silahkan dikeluarkan alat dan bahan yang diperlukan. Dirapikan mejanya. Oke.
Sudah siap dimulai? Siap. Silakan baca dulu langkah kerjanya. Ketika sudah selesai langkah kerja, silahkan segera lakukan percobaan untuk membuat model komponen darah. Ya. Oke, pakai apa dulu pertama kali? Minyak goreng. Berapa mil? 5 mil. Oke. 5 mil itu yang mana? Oke. Ini boleh dibolongin di sebelah sininya kalau susah. Nah. Boleh. Oke. Ya, 5 mil. Oke, setelah itu tuangkan 5 mil udah pas, coba dicek dengan kelompok lainnya. 5 mil udah pas. Ya, silakan baca selanjutnya apa? Dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Masukkan ke dalam tabung reaksi. Untuk kelompok ini mana? Coba yang pertama. Masukkan. Hati-hati. Oke. Masukkan ke dalam tabung reaksi. Dibuka LKPD-nya, dibuka sambil dibaca. Oke. Kelompok 4. Oke. Oke. Hati-hati karena 5 mil yang diperlukannya. Makanya dibaca LKPD-nya. Coba kelompok yang satu, kelompok 1, gimana kelompok 1? Baru mulai Sekar melihat angka yang di sini supaya tidak kelebihan atau kekurangan. Iya. Oke. Kelebihan. Masukkan ke dalam tabung reaksi. Oke. Oke. Coba yang kelompok 2 sudah sampai mana? Udah memasukkan air? Oke. Oke, masukkan air. Oke. Kemudian langkah selanjutnya boleh berapa tetes? Mau berapa tetes? 2 tetes. Oke. Oke. Kalau warnanya kurang kelihatan, ya, silakan. Satu lagi boleh. Kemudian langkah selanjutnya? Iya. Coba. Dikocok biar rata, dikocok. Oke. Ayo, nah ya. Sampai rata ya. Sampai semuanya tercampur. Oke. Sekarang ke kelompok ini, kelompok 3. Airnya sudah dimasukkan. Oke. Sekarang kelompok 1. Gimana kelompok 1? Airnya sudah dimasukkan. Masukkan air. Dibaca LKPD-nya, LKPD-nya. Oke. Lanjut. Tahap selanjutnya apa? Ya. Tetes warna, silakan tambahkan. 2. Supaya kelihatan. Oke, silakan diaduk. Kelompok 4 sudah? Coba.
Itu berapa tetes? 2. Oke, 2. Oke, maka selanjutnya dikocok. Nah, hati-hati mengocoknya sampai rata semuanya. Ya. Yang sudah mengocok silakan disimpan, nanti diamati ya. Apa saja yang terbentuk. Diamkan selama beberapa saat. Ini harus rata. Nah, gitu. Dikocoknya harus rata ya. Coba kelompok 3. Iya. Simpan beberapa saat. Baik. Berapa tetes itu? 2. Oke. Silakan dicampurkan, tutup menggunakan jempol. Nah, oke. Sampai rata ya. Oke. Tidak bercampur itu yang di bawahnya apa? Tidak bercampur. Sampai campur. Jangan terlalu pelan, diaduk sampai rata. Nah, bisa diaduk. Oke, hati-hati ada gelas ukur. Oke, ini sudah disimpan. Nanti diamati warna yang terbentuknya. Kelompok 4 sudah disimpan, kelompok 1. Nah, biarkan beberapa saat, kemudian ketika sudah terbentuk, nanti masukkan hasilnya ke dalam LKPD ya. Untuk kelompok 3 gimana, sudah tercampur? Disimpan lagi ke rak tabung reaksinya. Nah, kemudian diamati untuk beberapa saat. Nanti dimasukkan hasilnya ke dalam LKPD yang telah disediakan. Ada? Iya. Ini. Jadi ada kolom gambar hasil percobaan, kalian masukkan ke sini. Ada gambar hasil analogi. Jadi hasil percobaannya apa? Hasil analogi itu berarti kalau plasma darah itu diibaratkannya apa di sini? Gitu. Iya, diisi ya. Nah, ini sudah terbentuk ya. Nah, ini rujukannya, tabel rujukannya. Ini hasil percobaan. Pada gambar hasil percobaan ini nanti komponen-komponen yang ada di sini apa saja. Yang A apa, yang B dan C. Kemudian gambar hasil analogi. Jadi kalau dalam komponen darah, yang A itu harusnya namanya apa, yang B apa, dan yang C apa. Tuh ya, paham? Silakan. Ini kayaknya motornya kurang ini ya. Ya udah, itu udah terbentuk kok, udah bagus. Nah, ini yang kelihatan banget ini. Yang ada itunya. Ini kan ada. Ini hasil analogi. Bisa dipahami? Bisa. Coba, udah diisi belum? Dimasukkan ke dalam LKPD-nya. Ini untuk rujukannya. Gambar hasil percobaan, bagian A yang mana? Yang paling atas, ini. Nah, digambar lagi. Yang B diberi keterangan apa? Yang C diberi keterangan apa? Kemudian nanti dianalogikan hasil analoginya. Untuk bagian atas itu harusnya apa dalam darah kita? Komponen darah kita harusnya apa namanya? Gimana kelompok 3? Kelompok 3 sudah?
Oke, udah diisi. Oke, ya betul, ya bagus. Betul. Ya, silahkan diisi ke dalam tabel yang sudah dibuat. Itu biasanya bahannya apa? Apa? Ini. Tulis kayak plasma. Ini. Ini tabel rujukannya. Stop dulu. Oke. Sudah selesai kelompok 3. Diisi pertanyaannya. Nanti Ibu akan meminta perwakilan dari setiap kelompok untuk presentasi ke depan untuk membacakan hasil diskusinya, hasil model percobaan komponen darah. Gimana? Udah terbentuk ya? Oh, sudah terbentuk. Oke. Karena ini warnanya biru, jadi tidak seperti darah. Silakan diisi pertanyaannya. Silakan diisi pertanyaannya. Langsung diisi pertanyaannya, didiskusikan. Tolong setiap kelompok harus membantu teman-temannya untuk mengisi ya. Kenapa? Ya, tinggal dimasukkan. Ada berapa lapisan yang terbentuk pada campuran tersebut? Ada berapa lapisan? Dijawab. Iya, dijawab. Iya. Nih. Berarti kalau minyak goreng apa? Sebagai apa? Sebagai plasma darah. Kalian lihat di sumber referensi plasma darah itu ciri-cirinya seperti apa? Dibuka LKS-nya lagi setelah selesai percobaan. Jadi jangan terlalu kaku, kalian harus cari dari berbagai sumber. Silakan masukkan ke dalam LKPD-nya. Oke. Nah, ciri-ciri plasma darah itu apa? Lapisan yang berada paling atas itu kan plasma darah, lapisan yang paling atas. Terbentuk dari apa lapisan yang berada paling atas? Terbentuk dari apa? Ini, yang gambar A ini. Ini diberi keterangan. Nah, ini ya, campuran minyak goreng. Bagaimana ciri-ciri lapisan paling atas? Berarti ini lapisan apa? Ciri-ciri lapisan plasma darah. Silahkan dicari. Ciri-cirinya, Bu. Ini menjawab soal yang ini. Berbentuk minyak. Iya. Ciri-ciri plasma darah apa? Ada nggak? Dibuka lagi LKS-nya, dibuka lagi sumber belajarnya. Oke. Berapa nomor lagi? Kalau sudah, silakan dijawab pertanyaannya, diverifikasi berdasarkan sumber-sumber yang ada. Contohnya buku paket, modul yang sudah Ibu berikan pada pembelajaran sebelumnya, silakan diverifikasi hasil percobaan yang telah kalian laksanakan. Karena
kelompok 2. Berapa nomor lagi? 2 Bu. Oke. Kelompok 3. Kesimpulannya kan Oke. Ini di sini padahal ada, karena kalian, nah, komponen-komponen darah itu terdiri dari apa saja? Iqro, makanya ayat pertama yang diturunkan tuh Iqro, bacalah. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Nanti untuk presentasi kelompok mana dulu? Kelompok 1 ya. 1, 2, 3, 4 semuanya maju ke depan. Gimana? Oke. Dibuka LKS-nya, Meskipun kerja kelompok tapi harus ikut kerja sama. Gimana kelompok 3? ciri-ciri itu ciri-ciri kayak ciri-ciri plasma darah. Iya, mengandung. Berarti ini juga ini tuh plasma darah. Apa? Terbentuk dari apa lapisan yang berada di tengah? Bagaimana ciri-ciri lapisan bagian tengah? Ciri-ciri lapisan bagian tengah bagaimana? Berarti yang tengah itu apa namanya? Sel darah putih dan apa? Trombosit. Iya. Sel darah putih dan trombosit ini yang ini. Sel darah putih dan trombosit. Trombosit itu keping. Perannya apa? Perannya proses pengeringan luka. Iya, berarti tadi terjawab permasalahannya? Terjawab ya. Jadi untuk luka itu ada sel-sel darah yang berperan dalam pengeringan atau penyembuhan luka, yaitu sel darah merah atau sel darah merah, keping darah atau trombosit. Ya. Pada bagian dasar. Pada bagian dasar. Berada pada bagian dasar. Berada pada bagian. Nanti kesimpulannya dibuat.
tidak besar atau ameboid tetap. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah selesai? Oh, sedikit lagi. Sebentar lagi waktunya habis untuk menyelesaikan verifikasi atau pembuktian data. Bentuknya bulat, oval, dan melengkung. Dan melengkung. Sambil azan ya, sambil mendengarkan azan. Apa? Berdasarkan jelaskan perbedaan antara komponen-komponen penyusun darah. Iya, dijelaskan komponen penyusun darah. Bedanya apa? Sel darah plasma darah, sel darah putih, sel darah merah itu bedanya apa? Komponen darah apa saja? Sambil mendengarkan azan dulu ya.
سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وأشرف درجة عالية رفيعة وبعث مقام محمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Baiklah, karena identifikasi dan analisisnya sudah selesai dilaksanakan, silakan kepada kelompok 1 untuk melaksanakan presentasi di depan kelas. Ya, silakan maju ke depan. Silakan kelompok 1. Moderatornya siapa? Sekar, Bu. Sekar Amel. Itu sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil percobaan kami. Di samping saya ada Aura, di samping Aura ada Kalisa, di samping Kalisa ada Dania, dan di samping Dania ada Lupita. Akan dijelaskan pertama oleh Aura. Ada berapa lapisan yang terbentuk pada campuran tersebut? Ada 3 lapisan. Terbentuk dari apa lapisan yang berada paling atas? Dan bagaimana ciri-ciri lapisan yang paling atas? Campuran yang paling atas dari minyak goreng. Ciri-cirinya mengandung zat terlarut tersusun atas 91,5% air dan 8,5% zat-zat terlarut. Terbentuk dari apa lapisan yang berada di tengah? Bagaimana ciri-ciri lapisan bagian tengah? Lapisan yang berada di tengah terbentuk dari buih. Ciri-cirinya memiliki bentuk yang tidak tetap, bersifat ameboid, dan mempunyai inti. 4. Terbentuk dari apa lapisan yang berada paling bawah? Bagaimana ciri-ciri lapisan paling bawah? Lapisan yang paling bawah terbentuk dari air yang berwarna. Ciri-cirinya mengandung hemoglobin yang mengangkut oksigen. Jika dianalogikan dengan komponen-komponen penyusun darah, maka lapisannya yang berbeda paling atas disebut dengan plasma darah. Jika dianalogikan dengan komponen-komponen penyusun darah, maka lapisan yang berada di tengah disebut sel darah putih. 7. Jika dianalogikan dengan komponen-komponen penyusun darah, maka lapisan yang berada di paling bawah disebut sel darah merah. Yang ke-8, berdasarkan percobaan, jelaskan perbedaan antara komponen-komponen penyusun darah. A. Plasma darah tersusun atas 91,5% air, H2O, dan 8,5% zat terlarut. B. Sel darah merah berbentuk bulat pipi dengan bagian tengahnya cekung bikonkav. C. Sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau ameboid. D. Keping darah bentuknya bulat oval memanjang. Selanjutnya dibuka sesi pertanyaan. Silakan dari kelompok 2, 3, dan 4 ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Jika dianalogikan dengan komponen penyusun darah, maka lapisan yang berada di tengah disebut lapisan apa? Kalau dianalogikan dengan komponen penyusun darah, lapisan yang berada di tengah. Jawabannya adalah sel darah putih. Ya, sama-sama. Jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya?
Ada lagi yang mau bertanya kelompok 2 dan kelompok 4? Ayo kelompok 4. Saudara merah kan eritrosit. Fungsi dari eritrosit itu Dijawab. Diulangi pertanyaannya oleh Sekar. saudara merah. Fungsi dari eritrosit. Fungsi dari eritrosit adalah Fungsi dari eritrosit adalah untuk mengangkat oksigen dari paru-paru ke sel-sel seluruh tubuh. Gimana jawabannya? Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, cukup sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang yang maju untuk presentasi kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil coba komponen penyusun darah. Di samping saya ada Sirlen, sampingnya lagi ada Naira, dan seterusnya. Dan yang akan mempresentasikannya pertama yaitu Sirlen. Ada berapa lapisan yang terbentuk pada campuran tersebut? Ada 3 lapis. Terbentuk dari apa lapis yang beberapa paling atas? Bagaimana ciri-ciri lapis paling atas? Minyak goreng warnanya lebih cerah dari lapis yang paling bawah. Ini lapisan. Mana sih? Pertanyaan ketiga, terbentuk dari apa lapisan yang berada di tengah? Bagaimana ciri-ciri lapisan bagian tengah? Air warnanya lebih muda dari lapisan bawah, juga menggumpal di antara lapisan lainnya. Pertanyaan nomor 4, terbentuk dari apa lapisan yang berada paling bawah? Bagaimana ciri-ciri lapisan paling bawah? Pewarna makanan lebih kental dan warnanya lebih tua. Pertanyaan kelima, jika dianalogikan dengan komponen-komponen penyusun darah, maka lapisan yang berada paling atas disebut plasma darah. Pertanyaan yang keenam, jika dianalogikan dengan komponen-komponen penyusun darah, maka lapisan yang berada di tengah disebut sel darah putih dan sel darah merah. Pertanyaan yang ketujuh, jika dianalogikan dengan komponen-komponen penyusun darah, maka lapisan yang berada di paling bawah disebut kepingan darah atau trombosit. Berdasarkan percobaan, jelaskan perbedaan antara komponen-komponen penyusun darah, yaitu plasma darah atau minyak goreng yang baru saja diuji coba merupakan cairan ekstraseluler yang mengandung zat-zat terlarut, sedangkan elemen seluler tersusun atas sel-sel darah atau pewarna makanan dan air yang telah diuji. Apabila komponen yang terdapat di dalam tabung reaksi diputar dengan kecepatan tertentu, sel-sel darah atau pewarna makanan dan air akan berada di paling atas. Kesimpulannya, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Secara normal, darah tersusun atas 55% plasma darah, 45% sel-sel darah, dan 99% sel-sel darah yang tersusun atas sel darah merah, dan sisanya tersusun oleh sel darah putih, dan kepingan darah, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit.
Nah, kami sudah mempresentasikan hasil uji coba komponen penyusun darah. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apakah ada yang bertanya? Kelompok 1, 2, dan 3 ada yang mau bertanya? Oke, kelompok 1 ada yang mau bertanya? Zat apa yang terlarut dalam plasma darah? Glukosa, asam lemak, asam amino, dan vitamin. Pertanyaan yang lain tidak ada yang berhubungan dengan darah yang sering kalian alami dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kelompok 3 akan bertanya, silakan. Komponen darah apa yang membuat kita cepat sembuh setelah terluka? Komponen darah apa yang membuat cepat sembuh? Trombosit. Ya, alasannya kenapa? Komponennya trombosit. Tahu nggak alasannya kenapa trombosit bisa membuat sembuh? Ada yang tahu kelompok lain kenapa trombosit bisa membuat luka cepat kering? Ya, apa? Ya. Iya, silakan Amel. Amel akan membantu jawabannya. Silakan Kak. Iya, maksudnya silakan Amel yang akan membantu menjawab gitu. Silakan, Amel akan bantu menjawab. Karena dengan trombosit terdapat enzim trombokinase atau tromboplastin yang mengubah protombin menjadi trombin karena pengaruh air kalsium dan vitamin K. Iya. Betul. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, jadi kita sudah melaksanakan presentasi. Berdasarkan hasil presentasi, kita dapat menjawab permasalahan yang di awal sudah diajukan. Yang pertama, komponen-komponen apa sajakah yang menyusun darah? Plasma darah. Kemudian dan keping-keping darah. Coba Ibu mau melihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari model penyusun darah kelompok 1. Bisa kalian perhatikan yang atas itu yang warnanya bening, ini kalau dianalogikan ini adalah plasma darah. Ini terbentuknya dari apa? Minyak goreng ya, campuran minyak goreng. Kemudian yang tengah ini adalah sel darah putih. Selain sel darah putih, ini juga 1%-nya mengandung trombosit atau keping-keping darah. Kemudian yang paling bawah itu adalah sel darah merah atau nama lainnya eritrosit gitu ya. Tadi permasalahan yang kedua adalah ketika kita terluka, sel darah apa yang berperan aktif dalam menyembuhkan luka? Jawabannya apa? Ya, trombosit yang mana letaknya di mana? Di tengah-tengah sini. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Amel bahwa trombosit ini berperan penting. Dia akan membentuk benang-benang ya, trombin dan protrombin dalam hal menyembuhkan luka gitu ya. Sampai sini bisa dipahami untuk komponen-komponen
darah. Untuk semua kelompok berhasil melaksanakan membuat model komponen darah? Berhasil ya. Meskipun Ibu mau lihat perbedaannya, kalau kelompok 4 menggunakan warna biru tapi kelihatan ya ada perbedaannya antara plasma darah, kemudian ada eritrosit, ada trombositnya kelihatan ya. Ya. Karena kita sudah mencapai ke akhir pembelajaran, Ibu akan meminta 2 orang untuk membacakan kesimpulan pembelajaran hari ini. Silakan yang akan menyimpulkan pembelajaran. Ya, Julpa silakan diberi kesimpulan. Kesimpulannya, komponen darah terbagi menjadi 3. Yang pertama plasma darah, yang kedua sel darah putih, dan yang ketiga sel darah merah. Ya, bagus sekali Julpa. Silakan selanjutnya yang akan menyimpulkan. Ya, Ulya. Jadi komponen darah yang membuat tugas tersebut adalah yaitu trombosit. Karena di trombosit terdapat enzim tromboksinase atau tromboplastik. Ya, jadi tadi sudah dikemukakan kesimpulan pembelajarannya oleh Julpa dan Ulya. Nah, sekarang untuk mengetahui apakah kalian sudah bisa menjelaskan komponen-komponen darah, Ibu akan memberikan post-test untuk kalian. Silakan dikerjakan post-testnya selama 5 menit ya. Post-testnya selama 5 menit. Dikerjakan ya. Karena tadi mengerjakannya kan belum semua dibahas ya, belum semua dikerjakan, post-testnya dikerjakan ya. Ibu pengen tahu perbedaannya, nilainya seperti apa. Oke, berapa? Satu lagi ya? Sudah? Oke, iya ada, semuanya ada. Dikerjakan lagi. Untuk post-testnya silakan dikerjakan. Ditutup bukunya. Satu lagi ya. Diisi, ditutup bukunya. Oh, tidak kebagian. Satu lagi. Udah. Silahkan dikerjakan, waktunya 5 menit dari sekarang.
bisa. Tapi ini cuma 3 doang. Iya. Iya. Waktunya 1 menit lagi. Oke. Oke. Baiklah, silakan dikumpulkan karena waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan hasil post-testnya. Ibu mau minta tolong Hana untuk mengumpulkan lembar jawaban teman-temannya ke depan. Oke, udah semua ya? Baiklah semuanya, karena kita sudah melaksanakan post-test, Ibu akan melaksanakan refleksi untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Dan tadi dari awal kalian itu sudah merumuskan masalah, kemudian sudah membuat model komponen-komponen darah. Pada saat membuat model komponen darah itu sudah ada kerjasama, cuma ada beberapa orang yang tidak kerjasama. Ya, Ibu harapkan di pertemuan selanjutnya kalian harus berdiskusi secara berkelompok, kemudian bekerja sama dalam melaksanakan percobaan. Kemudian ketika memverifikasi atau pembuktian data, ada beberapa orang yang masih tidak membantu kelompoknya dalam memverifikasi data. Nah, Ibu harapkan ke depannya kalian bisa berdiskusi, bisa membantu kelompoknya dalam melaksanakan tugas kelompok. Yang terakhir, ketika dalam melaksanakan diskusi itu sudah aktif semuanya, cuma masih malu-malu dalam berbicara. Untuk kedepannya tolong diperhatikan, harus percaya diri ketika dalam melaksanakan presentasi ya. Nah, untuk selanjutnya, kelompok terbaik pada hari ini dimenangkan oleh kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Kelompok lainnya diharapkan untuk minggu depan lebih baik lagi dalam melaksanakan percobaan kelompoknya. Hari ini Ibu akan memberikan tindak lanjut pada pertemuan ini, yaitu silahkan kalian kerjakan tugasnya halaman 75 di modul ya. Nanti dikumpulkan. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang organ-organ penyusun sistem peredaran darah seperti jantung, pembuluh darah. Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, dan kita akan melaksanakan menghitung denyut nadi ya. Setiap masing-masing dari kelompok kalian harus membawa stopwatch ya. Bisa dipahami? Nah, tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran. Terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ketua kelas untuk memimpin doa dalam hati. Berdoa dimulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.